Allah wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'dah. Para kiai, para ustadz, terkhusus Akhinal Karim, Ibnil Karim, Bapak Kiai Anas yang saya takdimi, yang saya hormati Bapak Kiai Din, saya pahamnya itu Tauhidin, yang saya takdimi, para kiai-kiai yang hadir dalam acara Isra wal Mi'raj pagi menjelang siang yang saya hormati. Bapak Kepala Desa dan para stafnya yang hadir yang saya hormati, Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang mudah-mudahan saja pagi hari ini kita dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Selanjutnya yang saya banggakan, grup Hadroh Al Istiqomah, mudah-mudahan senantiasa istiqomah untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf sebelumnya andaikan apa yang saya sampaikan ini jauh dari harapan panitia, karena hanya Allah lah yang mampu mengetuk hati kita. Akan tetapi walaupun apa yang saya sampaikan ini mungkin masih jauh dari harapan Bapak Ibu dan panitia, bersamaan hidayah Allah kita terbuka mata hatinya untuk mengambil intisari dari acara Isra wal Mi'raj pagi menjelang siang ini. Allahumma. Hadirnya kita di sini tiada lain karena nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari itu Al-Quran menegaskan dan sering kita mendengarkan para kiai, para ustadz pasti mengajak untuk bersyukur. Kalau tidak bersyukur, ancaman Allah, murka Allah, azab Allah sangatlah pedih. Dari itu, untuk mengawali apa yang saya sampaikan, burung ketilang, burung kenari. Cakep, Bu. Kita orang Palembang itu senengnya Dulu saya itu nggak kenal pantun, pindah dari Jawa Jember ke sini karena tuntutan-tuntutan, ya akhirnya bisa nggak bisa harus dibisa-bisakan. Burung kutilang, burung kenari, berkicau indah di pagi hari. Syukurilah nikmat ilahi agar nikmat ditambahi. Allahumma. Bisa kita jadikan selawatan. Burung kutilang bunungkan, berkicau indah di pagi. Syukurilah nikmatilahi agar nikmat ditambahi. Salatullah salamu ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin hamidillah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin
Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kenapa Allah menghimbau kepada kita untuk senantiasa mensyukuri nikmatnya? Karena nikmat Allah apabila sudah diberikan kepada hambanya, hambanya lupa, hambanya lalai, maka benar-benar kenikmatan itu akan menjadi murka dan adabnya. Tidak sedikit seseorang yang tadinya punya jabatan biasa, setelah itu diberikan Allah jabatan, mohon maaf, kades, diberikan jabatan wakil dewan, diberikan jabatan bupati, gubernur, terlena dengan kenikmatan, maka kenikmatan itu yang akan menjerumuskan dia dalam kehancuran. Sesuai dengan pesan dari Imam Al-Busairi, pencinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, penyanjung Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam salawat Qasidatul Burdah, beliau mengatakan, kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri annas sama fi dasami maulaya salli wa sallim da'iban abadan ala habibika khairi khalqi kullihim wal habib bulladhi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali mutahami. Kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri annas sama fi dasami. Kata beliau Imam Al-Busairi, kam hasanat ladzatan, banyak sekali kenikmatan lil mar'i untuk seseorang yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, qatilatan, di mana kenikmatan itu akan membunuhnya, membunuh karirnya, membunuh nama baiknya, menghancurkan keluarganya. Min haitsu lam yadri annas sama fi dasami, dan dia sekiranya dia tidak sadar bahwasanya racun itu berada di tempat yang bagus. Racun itu diletakkan pada makanan yang lezat-lezat. Dari itu Allah menghimbau senantiasa agar kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Allahumma ja'alna minasyakirin. Allahumma ja'alna minasyakirin ala na'ma'i. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang ahli bersyukur. Allahumma. Selanjutnya, siang malam kita mengharapkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu manusia terbaik, mulai awal sampai akhir manusia hidup di dunia ini. Beliaulah junjungan kita, Nabi Muhammad, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita menjadi ahli syafaat beliau. Allahumma. Dari itu, jalan-jalan ke Simpang Bayat. Tahu Simpang Bayat? Jalan-jalan ke Simpang Bayat, hendak membeli soto babat. Jangan protes loh, yang ada saudara yang saya punya saudara di sana Pak, di Bayat itu nggak ada soto babat, ini pantun. Nggak usah Kalau diprotes, saya mulai kecil SD dulu ada pantun jenaka, itu ada bangau sakit gigi kalau nggak salah. Ya Pak, yang dahulu-dahulu sekolah Pak ya, pantun jenaka itu. Ulangi, jalan-jalan ke Simpang, hendak membeli soto. Kalau ingin dapat syafaat, perbanyaklah baca sholat. Jalan-jalan ke Simpang Bayat, ojo dhisik.
nek wis mbok tabui nanti nggak paham apa isi dari ini, pantunnya itu apa, baru nanti kalau sholawatan itu aturannya ditapu. Tapi terlalu semangat ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan pencinta-pencinta Nabi Muhammad. Allahumma. Jalan-jalan ke soto, jalan-jalan ke simpang, hendak membeli soto. Kalau ingin dapat syafaat, perbanyaklah baca sholawat. Salatullah, salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Memang saya sengaja dalam kajian-kajian saya ini sering saya selipkan sholawat-sholawat Nabi. Mudah dengan memperbanyak sholawat Nabi, para malaikat ikut hadir dalam pengajian ini. Allahumma amin. Karena itulah yang kita harapkan. Kalau mengandalkan amal kita belum sesuai dengan targetnya Allah. Kalau kita mengandalkan amalan kita dengan dosa-dosa kita masih banyak dosa-dosa kita. Dari itu kita sering berwasilah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diragukan lagi kehebatan, kemuliaan akhlak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari itu saya berpesan, silahkanlah cari kebahagiaan dunia, tapi jangan lupa kebahagiaan akhirat. Kalau kita senang nyanyi, silahkan nyanyi, tidak dilarang untuk menghibur diri. Tapi jangan sampai lupa sholawat Nabi, silahkan. Tapi sayang, akhir-akhir ini saya melihat fenomena pemandangan-pemandangan itu yang sangat, mohon maaf, agak jauh dari ajaran Rasul Shallallahu Alaihi. Saya sempat kemarin itu tausiah pengantenan di Blitar, ketepatan di, mohon maaf, saudara-saudara kita orang Komering. Wes kalau nyanyi itu kadang-kadang sampai lupa harusnya istirahat, saking senengnya kalau nyanyi. Pertama yang dipanggil itu satu keluarga. Yang dipanggil pertama itu adalah suaminya. Semuanya maju. Yang heran saya itu semua nyanyian kayaknya hafal. Nyanyilah dia di penjara. Sudahlah pokoknya sampai selesai. Nah, turun. Istrinya dipanggil juga bisa. Apa yang dinyanyikan oleh istrinya? Lagu yang barusan keluar. Sikok bagi dua, sikok bagi dua, sikok sama-sama, sikok bagi dua, sikok sama-sama. Sampai itu kayaknya nggak ingat apa-apa. Sudah asiknya main. Tabuannya yang itu, musiknya yang remikan itu. Nah, akhirnya anaknya itu juga iri. Anaknya maju juga. Apa yang dinyanyikan dia? Wangka dibanding ke. Hanya itu bisanya saya. Harusnya sesekali jangan malu, sholawat tampilkan. Supaya apa? Yang lain ini juga giat membaca sholawat. Kita tidak melarang. Akan tetapi ingatlah pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa asin
kama ahsanallahu ilaik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Wabtagi, carilah, ma'atakallah, apa-apa yang telah dipersiapkan oleh Allah, daral akhirata, nanti saat kita sudah berada di desa akhirat. Wala tansa, akan tetapi jangan engkau lupakan, nasibataka, bagianmu, kebahagiaanmu, minat dunia, dari dunia, wa ahsin, dan berbuat baiklah kalian, kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai, senang, suka kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Orang yang membaca sholawat, ini saking pentingnya sholawat. Karena apa? Sholawat ini nanti masuk dalam bahasan sholat. Ya. Kalau kita cinta kepada Allah, pasti mencintai roh. Kalau kita cinta kepada Rasul, pasti cinta kepada Allah. Makanya as-sholah, itu sebagian ulama mengartikan as-sholah, as-silah ilallah. Satu, kata-kata as-sholah, lafadz as-sholah, kalau setelah lafadz as-sholah ini tidak ada lanjutan ala nabi, ala rasul, atau alaihi, alaih itu arti sholat, diartikan ya sholat, kita komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau setelah lafadz as-sholah ini ada lanjutan alaih atau ala nabi, ala rasul, berarti kata-kata as-sholah yang disambung ala rasul, ala nabi, dan seterusnya artinya membaca sholat. Lafadz mufradnya sama as-sholah, lafadz jamaknya juga sama-sama as-sholawat. Maka dari itu di dalam sholat juga wajib membaca sholawat. Siapa yang senantiasa menjaga sholat, membaca sholawat wajib, maka insya Allah nanti di dalam kuburnya akan diterangi oleh Allah. Allahumma menjaga sholat. Maka dari itu banyak Allah itu memberikan cerita-cerita tentang kedahsyatan dan kehebatan sholawat. Termasuk sholawat munjiat yang kita baca setelah habis sholat. Biasanya doanya doa sholawat munjiat. Syekh Habib Sholih itu cerita dari sholawat munjiat itu diterima oleh beliau saat beliau ini naik kapal. Naik kapal. Di tengah-tengah lautan, kapal yang dinaiki oleh beliau bersama jamaah diterjang, ditimpa badai yang sangat dahsyat. Saat itu para jamaah panik. Yang disebut itu sesuai apa yang ia ucapkan. Ada yang menyebut ya Allah, ada yang menyebut astagfirullahaladzim, ada yang menyebut atau berzikir la haula wala quwata illa billahil aliyil. Ada yang macam-macam karena jamaahnya. Ada yang tidak pernah zikir. Apa yang disebut mai bojo, bojoku, bojo
Ada lagi yang besti. Karena apa? Jarang berzikir. Kayak mohon maaf, kita kesandung aja berjalan. Ini kalau ahli zikir kesandung, subhan. Kalau enggak ahli berzikir kesandung batu. Bapak ada yang menjawab asem. Ada yang kurang puas, asem tambahi kecut. Asem kecut. Demikian juga seseorang nanti saat merasakan sakit sakaratul maut, apa yang ia sering baca itu nanti yang akan ia ucapkan. Insya Allah kalau sering membaca La ilaha il, lagi bersama-sama La ilaha Muhammadur Rasulullah. Insya Allah saat itu walaupun mungkin karena sakitnya, mohon maaf, mungkin stroke dan sebagainya, lisan terkunci, akan tetapi dalam hatinya dia akan mengatakan Allah, 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 Allah. Kalau orang mengatakan la ilaha illallah atau Allah, Allah saat sakaratul maut, insya Allah kenikmatan kubur telah menanti. Allahumma. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melalui lisan yang sangat berbobot keilmuannya, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali mengatakan, laisa li ahli la ilaha illallah wahsatun fi kuburihim. Tidak ada keresahan, tidak ada kegalauan bagi orang yang ahli membaca la ilaha illallah di dalam kuburnya. Mudah-mudahan kesempatan kita hidup di dunia, di sisa-sisa hidup kita ini, kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, belajar berzikir sebanyak-banyaknya agar kita menjadi ahli la ilaha illallah dan diberikan jaminan aman dunia, aman akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Saat panik semua jamaah kapalnya ini mau tenggelam, maka Habib Soleh ini malah tertidur. Tertidur dia. Akhirnya ada salah satu jamaah itu yang berani. Hai Habib, hai Syekh, kenapa yang lain panik? Engkau malah tidur. Engkau adalah pimpinan jamaah yang gak bertanggung jawab. Ngomel-ngomel kayak gitu. Kira-kira, mohon maaf, andaikan Pak Ustadz, Pak Kiai di Mendis ini, kok ada bahaya semacam itu malah tertidur, sama enggak omelannya dengan yang itu tadi? Ya, pasti malah lebih parah. Dasar Kiai ora genah, ora tanggung jawab, ngorok tok dan sebagainya kan? Ini ya demikian. Akhirnya apa? Setelah tidak begitu lama beliau ini bangun dan akhirnya beliau berseru, hai jamaah. Bukan hai jamaah, enggak. Ini hai jamaah. Bukan berarti saya tidak bertanggung jawab. Akan tetapi saat ada badai yang melanda, saya ditidurkan oleh Allah. Rasa kantuk menyerang luar biasa seketika itu. Dan saya tidak mampu untuk menahannya. Dan saat saya tertidur, antara tidur dan tidak, telinga saya mendengar jeritan-jeritan dari teman-temanmu. Tapi datanglah kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi mengajarkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat innaka la kulli syai'in qadir. Akhirnya itu mari kita baca bersama-sama, ikuti kata Habib Soleh tersebut. Akhirnya dibaca sholawat tersebut, maka lenyaplah, hilanglah
badai dan topan, karena tunjina, selamatkan kami ya Allah, barokahnya sholawat, min jamil ahwal wal afat, dari kegaduhan topan dan badai ini. Inilah kehebatan membaca sholat. Mudah-mudahan kita jadikan muhibir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak sholawat. Allahumma. Di penghujung dari hidup kita ini, yang sudah mungkin ada di atas umur 60 tahun, 50 tahun, atau mungkin 20 tahun juga bisa jadi, karena umur itu tidak ada yang tahu kapan datangnya. Mari kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datangnya kematian tidak ada yang tahu. Orang yang bijak akan mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi kematian, bukan takut dengan kematian, tidak berbuat apa-apa. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini lagu anyar riso apa enggak ini? Anyar tapi sudah lawas lagu zaman dahulu kala ini. Marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban ya dal husaini, marhaban marhaban ahlan wa sahlan, marhaban marhaban ya khairadai. Apal pembeten iso apa ora, nek ora apal sing penting mantuk-mantuk. Nah, itu menampakkan kegembiraan. Ya, jadi Allah itu senang melihat perkumpulan-perkumpulan semacam ini dengan rasa senangnya ditampakkan. Ya Allah, enaknya menghadiri pengajian, harusnya kerja, ini libur, nikmat sekali ya Allah. Sambil yang ngerokok, sambil minum, kayak gini, ini nikmat Allah. Allah senang sekali. Sebenarnya mudah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak suka ini hamba Allah yang senantiasa gelisah, gersulo, seakan-akan Allah tidak memberikan kenikmatan. Ini Allah yang sangat murka. Lah dikira lisan yang bisa merasakan manisnya. Ini manis apa enggak ya? Enggak ya? Belum saya coba ini. Enaknya lah segar, segarnya lah segar, lezatnya kue, manisnya donat, ya, terus pahitnya hidup. Wah, ada yang mengatakan pahit hidup. Jangan ngomong pahitnya hidup. Itu kurang, makanya harus dihilangkan itu. Jadi Allah itu sangat senang bila melihat hambanya habis makan baca alhamdulillah, tapi dengan senang hati. Allah, walaupun hujan setengah bulan, karet nggak pernah mupul harganya mu. Kemudian anak di pondok sudah ngebelin terus, Pak dikirim Pak, kalau nggak dikirim sampai ngomong, ngancam, aku nak boyong. Sampai semacam itu. Tapi dia tetap enjoy. Ya Allah, anak saya pondokkan itu atas perintahmu ya Allah. Yang menahan dia pulang atau tidak, engkau ya Allah. Saya sudah berusaha motong, tapi kenyataan semacam ini. Tapi saya tetap bisa melihat betapa besar kenikmatanmu yang saya terima. Ngerokok isu-isu, walaupun lintingan sing kewedi karo ngopi, udan-udan, dengan menikmati turunnya air hujan. Alhamdulillah.
Allah memamerkan kepada para malaikat saat itu, hai malaikatku, lihatlah hambaku walaupun saya uji ekonomi sulit, tapi dalam lisannya yang indah mengatakan, alhamdulillah, segala puji tetap milikku, kata hambaku. Senengnya luar biasa. Senengnya luar biasa. Daripada mobil ada 2, truknya 2, kebun sawitnya 10 hektar. Akan tetapi mau ngambil lagi, akhirnya uangnya kurang. Mau ngambil mobil lagi masih kurang, dan kurang. Allah sangat murka melihat orang yang semacam ini. Lah mobil 2 itu apa kira kamu sendiri yang cari? Kalau enggak saya yang mentakdirkan. Kamu kira sawit 10 hektar. Kalau saya enggak menakdirkan kamu punya sawit 10 hektar, apa kamu bisa? Kamu saja bernapas atas pemberian saya. Coba kalau kita belum mampu melihat betapa kenikmatan Allah lebih besar. Pak Kades, kalau kita sudah diuji oleh Allah, bernapas sehari semalam itu harus bayar minimal 2 juta bersama tempatnya. Ya Pak enggak? Kalau sudah napasnya dibantu dengan tabung. Coba orang yang semacam itu ngelinting, sampean tawani ngelinting. Jangankan lintingan, rokok yang paling enak, makanan yang paling enak, nggak akan diterima. Satu permintaannya, ya Allah, kembalikan saya bisa bernapas dengan sempurna seperti biasa. Wassalamualaikum Muhammad. Hal-hal yang sekecil inilah yang kadang-kadang itu gampang memasukkan, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu Muhammad. Ini punya saya tadi mana? Catatan. Dari itu mari kita bersyukur, kita terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi marhabannya udah hafal belum? Kalau Kang Yuti insya Allah bisa ini. Marhaban, marhaban, ya nurul ni, marhaban, marhaban, jadal husaini, marhaban, marhaban, ahlan wa sahlan, marhaban, marhaban, ya khairadai. Hidup di dunia tidaklah bantu ya. Kalau bisa pokoknya ujungnya saja. Kalau AA saja. Hidup di dunia hanyalah cepat atau lambat kita akan meninggal. Kalau jasad sudah berpisah dengan nyawa, jasad karo rogo ya padha lah. Kalau sudah jasad berpisah dengan nyawa, harta benda tiada lagi berguna. Marhaban, kabar ya nurul aini, marhaban, marhaban, jadal husaini, marhaban, marhaban, ahlan wa sahlan, marhaban, marhaban, ya khairadai, marhaban, marhaban, ya nurul aini, marhaban, marhaban, jadal. Nenek dok, yang lain tuh ben panas tak abang-abang ini.
karena mau membangun musola untuk taraweh. Ya Nurul. Nanti kan Pak Kadesnya ada ini, Pak Kades. Nanti dulu sini, sini dulu. Nah, satu. Nanti dulu. Mau bangun musola. Tuh, wah, Pak Kades itu nanti tunggu. Alan wasalan, marhaban marhaban. Ya khairat tiga ada marhaban marhaban, enggak ada marhabanan. Nurul aini marhaban marhaban, jadal husaini marhaban marhaban, ahlan wa sahlan, marhaban marhaban, ya khairadati, marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban, jadal husaini marhaban marhaban, ahlan wa sahlan, marhaban marhaban, ya khairadati. Shallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melihat berbagai macam pemandangan-pemandangan. Di antara pemandangan yang dilihat oleh beliau melihat segerombolan manusia saat memanen. Andaikan di desa Mendes Jaya, Pak Kades, ya, kalau sudah tinggi ngegrek, segerombolan jamaah memanen sawit, seakan-akan kayak gitu, pokoknya memanen buah-buahan. Begitu dipanen depan, di belakang sudah minta dipanen juga, terus semacam ini. Gambaran umat-umat Rasul yang ahli soda, Mudah-mudahan kita yang bersodakoh atau yang tidak pun, tapi ada niatan. Aku nggak gowo lu mbak, mbak aku nyilih mbak, aku nggak gowo dan lali aku, tapi sesuk ae lah. Aku tetep tenan, yakin aku pokoknya berjanji engko nek iku wis dibongkar, aku arep ngekei panganan. Bisik-bisik. Yo Mbak yo, pokoknya yang penting awake dhewe masih saiki gak apa-apa jenenge lali, gak nggo duit, cuma bawa 10.000 tadi untuk anak-anak jajan. Mudah-mudahan nanti ini dibongkar untuk tempat sholat yang bersodakoh diganti lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti masuk surga bareng-bareng. Allahumma amin. Mudah-mudahan ini nanti dapat lumayan untuk semen piropon. Pak Guru tadi, ya Pak Guru ya. Jadi bagaimana kalau ini hanya sedikit saja. Bagaimana hukumnya bersodakoh dilihatkan oleh orang lain? Ada orang itu yang nggak mau sungguhan. Orang ikhlas itu Pak. Orang ikhlas diumumkan atau tidak diumumkan, dilihat orang atau tidak dilihat orang, sama saja yang diprioritaskan adalah ridho Allah. Makanya kadang-kadang juga nggak benar juga. Pokoknya jangan sampai disebut nama saya, tapi memberikan nama almarhum. Ya sama saja. Contoh, orang-orang terdekat satu RT, misalnya Pak Yai Anas, tolong ya, tapi nama saya jangan disebutkan. Ini dibacakan, saya nyumbang 1 juta. Akhirnya disebutkan almarhum Bapak Nur Wahid, Ibu Hajah Siti Karimah. Oh, berarti ini anaknya yang masih hidup adalah di RT ini. Kan sama saja.
Ditelusuri itu. Jadi orang yang ikhlas dilihat atau tidak sama saja. Bahkan ada sebagian ulama mensunatkan lebih baik dizahirkan dalam rangka untuk memancing yang lain supaya semangat. Jadi masalah itu tergantung dari kita-kita. Itu tadi yang dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah segerombolan atau jamaah yang memanen dan di belakangnya minta dipanen lagi dan seterusnya. Akhirnya karena ini sudah jam 12 kurang 35. Lanjut. Masya Allah, berarti wong mendesi tiba seneng ngaji. Mudah-mudahan kita nanti tidak menyesal masuk dalam kategori penyesalan orang-orang yang ada di dalam neraka sa'ir. Kita menangis kadang-kadang kalau melihat ayat ini atau membaca ayat ini. Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Penyesalan orang-orang yang mendapatkan siksaan di neraka sa'ir. Dia menjerit-jerit, laukuna. Saya artikan bahasa Inggris dulu. Laukuna kok lamun to aku bien. Andaikan saya dahulu nasma'u mau mendengarkan dengan telinga saya pengajian. Setelah mendengarkan au naqilu, saya mau mikir-mikir. Oh, hidup ini memang sebentar sekali. Teman saya umur 35 tahun masih sehat-sehatnya. Anaknya masih bayi, keluar dari rumah di jalan sudah dicium oleh penonton. Akhirnya innalillahi wa inna ilaihi sudah mati. Dan saya belum sempat tobat sekarang. Kapan lagi kalau tidak sekarang? Ini barokahnya pengajian. Akhirnya dari rumah yang belum sholat, mulai belajar sholat. Allahumma, ini barokahnya orang mendengarkan pengajian. Au naqilu, kalau saya mau mikir-mikir. Memang hidup di dunia ini sangat sebentar sekali. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Maka saya tidak akan mendapatkan siksa dalam neraka sa'ir. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari azab siksaan neraka sa'ir. Allahumma. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. As-sholah asilah ilallah. Sholat ini adalah kado terindah, teristimewa dari Rasul untuk kita. Karena dengan sholat kita bisa meraih ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miftahul jannah, kunci dari surga adalah la ilaha wa asnanuha. Sedang gigi dari kunci itu adalah ada yang bawa kunci apa enggak ya? Ada yang bawa kunci apa enggak? Yang ada Pak. Nah, contoh Pak. Nah Pak, ini Pak. Mohon maaf. Nah, wis pokoknya Pak Kades terus ini. Seneng melihat Pak Kades seneng pengajian itu. Mudah-mudahan masyarakatnya semakin semangat seneng ngaji. Allahumma. Mohon maaf. Jadi Pak Kades ini paling penak mlebu surga, paling penak gampang mlebu neraka. Tenan iki. Tenan. Jadi kalau Pak Kades ini nggak usahlah terlalu lama berzikir, nggak memberi contoh itu saja. Begitu ada pengajian, nggak usah ngomong, langsung berangkat. Terus menerus istiqomah semacam itu. Insya Allah itu akan merubah desanya. Allahumma. Amin. Dan suka memberikan pertolongan itu, insya Allah. Jadi perjuangan dari pemerintah, pemimpin yang adil, ya,
ibadahnya 1 jam dibandingkan 1000 abid, orang yang ahli ibadah ini masih belum bisa untuk mengajarnya. Apabila memang adil sesungguhnya adil. Mudah-mudahan ini juga kuncinya saya minta yuk dikasihkan. Miftahul Jannah, kunci dari surga adalah la ilaha il. Ini kuncinya surga, tapi kadang ada kunci ini yang sudah tidak bisa digunakan. Kunci apa itu? Kunci yang sudah om. Yang jawab kok mbah-mbah kabeh. Apa memang sudah ngalami? Om. Pong. Jadi Miftahul Jannah, kunci dari surga adalah la ilaha illallah wa asnanuha as-sholah. Supaya kunci ini bisa untuk membuka, maka harus ada gigi-giginya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kunci kalau masih baik, masih bagus, maka dia bergigi. Untuk membuka surga itu harus ada giginya. Apa gigi dari kunci ini la ilaha illallah? Adalah sholat. Memang orang yang berla ilaha illallah masuk surga, tapi belum bisa masuk kamar. Padahal bidadari sudah menunggu. Abang, masuklah abang. Udah lama diriku menunggu di kau. Mau masuk, cetek, nggak bisa. Cetek, nggak bisa. Kenapa? Karena nggak ada gigi-giginya. Bukan berarti gigi yang asli yang sudah ompong. Enggak. Sallallahu Muhammad. Maka dari itu supaya la ilaha illallah berfungsi untuk masuk surga, maka harus sholat. La ilaha illallah yang wajib dibaca ini saat sholat, saat tahiyat akhir. Asyhadu alla ilaha illallah. Berarti kalau punya kunci, ada gigi-giginya yang masih normal, ini bisa untuk membuka surga. Dan silahkan pilih bidadari 70 sudah menunggu. Ibu-ibu jangan cemburu, Bu. Saya itu punya ustadz. Ini menerangkan tentang bidadari. Itu istrinya itu langsung cemburu. Ini mohon maaf, ibu-ibu kalau bahas masalah perempuan lain itu gak sensitif sekali, Pak, ini, Pak. Gampang cemburu. Jadi dari rumah itu dimarahin. Ustadz itu cerita pada saya. Harus saya menerangkan bidadari oleh istri saya dicemburuin, diomelin. Akhirnya kenapa? Menerangkan bidadari. Jadi ngomong gini, Pak, jadi sampean sesuk karo aku wis nggak cinta meneh melihat 70 bidadari. Berarti engkau sampingkan. Lupa bahwasanya di dalam surga wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladina amanu innaka ghafurur rahim. Di dalam surga tidak ada kata-kata benci, nggak ada kata-kata cemburu, nggak ada sesuatu yang tidak enak. Bahkan lidah kita ini nanti kok lidah apa? Kalau iler nggak ada. Airnya ini apa? Liur. Nah ini nanti pun juga keringatnya pun kayak misik, kayak minyak, parfum luar biasa. Dari itu nggak usah cemburu, Bu, ya. Nggak usah cemburu. Nanti ada 70 bidadari. Yang penting, tapi dari 70 bidadari, kalau ibu sama-sama amalnya bagus, akan menjadi pimpinannya 70 bidadari. Allahumma. Tapi ya tetap yang dicintai ya ibu. Bidadari itu hanya sekedar tambahan-tambahan. Allahumma. Maaf, gak usah cemburu ya. Bidadari kok dicemburoni ya. Kalau cemburu dengan janda ya. Dan sekarang mohon maaf, kita harus hati-hati Pak Kades. Zaman sekarang
Sekarang itu yang janda-janda itu yang dicari bukan bujang-bujang, bukan. Itu orang yang sudah punya istri tapi kehidupannya mapan, Pak Yai. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dijaga Allahumma. Iya, sekarang ini makanya ada istilah pela apa ya kayak gitu ya. Kayak gitu sekarang ini. Dan mana ini kemarin tuh saya kedatangan beberapa hari ini langsung, Pak Yai, istri saya keluar jam 2 malam sampai sekarang belum pulang. Sungguh sampai sekarang belum. Aku ngomong nggak usah dicari. Terus ngomong nopo medal kali tiang jaler wis nggak usah digoleki. Akhirnya 3 hari kembali ke rumah, belum pulang sampai sekarang. Pak Yai, saya tahu kabar ini, ada seseorang yang ngomong dengan saya, dia itu dengan si A itu keluar. Kalau sudah kayak gitu, nggak usah mbok goleki, karena dia rela meninggalkan kamu dan anakmu demi sesuatu yang fatamur gana. Akhirnya sampai sekarang belum. Nah, mudah-mudahan kita semuanya terlindung. Allahumma. Ibu juga terlindung. Allahumma. Makanya melalui sholat, marilah kita jadikan as-salah asilah ilallah. Sholat itu adalah media komunikasi kepada Allah. As-salah ala nabi, asilah ala nabi. Sholawat kepada Rasul itu media kita komunikasi kepada Rasul. Jadikanlah sholat ini media komunikasi, nilpun Gusti Al. Saya sudah sholat Pak Ustadz, tapi kok enggak menemukan kenikmatan, enggak menemukan ketenangan, masih males-males saja. Sholat kita mungkin belum atau kurang benar. Maka dari itu sebelum sholat, kita itu sudah pemanasan komunikasi kepada Allah melalui makanya yang ditata hati dulu. Tapi yang disebut adalah Allah. Kalau wudhunya itu dalam kamar mandi yang di dalamnya itu ada WC, maka nggak usahlah disebut melalui lisan, cukup dalam karena menyebut asma Allah yang mulia di dalam WC itu makruh tahrim. Makanya hanya dalam batin saja membasuh wajah, ada doanya, kita baca bareng-bareng doa membasuh wajah. Doa membasuh wajah. Gak apa-apa lah, enggak hafal, enggak apa, yang penting senang sholawat. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Apa Bu? Enggak usah dihafalkan, Mbah. Kesuwen ngapal ini mungkin wangel. Ngomong mawon nang jero ati kepada Allah. Allahumma bayyid, ya Allah. Kalau bahasa ibu-ibu muda sekarang, glowingkanlah wajah saya. Isoa itu Pak Ustadz bisa. Allahumma ya Allah, glowingkanlah wajah saya walaupun tanpa skincare. Hah? Apa? Ya pokoknya cer-cernya itulah. Bedak-bedak yang kayak gitu loh Pak. Nah, glowingkanlah, putihkanlah wajah saya ya Allah dalam hati. Di mana nanti ada wajah-wajah yang glowing, yang bersinar. Dan ada wajah-wajah yang gelap gulita. Saat itu nanti kita akan terkumpul di padang mahsyar. Mulai Nabi Adam alaihissalam sampai umat akhir zaman. Di situ kok ada umat Rasul. Wajahnya bagaikan bulan purnama. Itulah tandanya orang yang ahli wudhu. Mudah-mudahan kita semuanya ahli wudhu. Allahumma amin. Ada yang agak kurang, kayak bintang yang terang tapi tidak begitu terang kayak bulan purnama. Itulah orang yang sering wudhu tapi wudhunya kurang sempurna. Ada lagi umat Nabi Muhammad yang kadang-kadang terang, kadang-kadang mati, kadang-kadang terang, kadang-kadang mati. Kunang-kunang, ya. Itu ibarat umat Rasul
Mohon maaf. Iki wong Jawa sing sering nggunakaken ini. Nek tepak bolong silite ya wudu salat, nek tepak iki karepe orang zaman dahulu kan bolong silite ya, nek pas beneh niku gitu. Maksudnya gimana? Wong silit kok gitu kan. Kadang kita tidak menyadari kata-kata itu. Nek tepak bolong silite ya wudu salat, nek tepak ya bumpet kebaliane. Ora so. Ya kadang-kadang itu nanti, kadang terang, kadang redup, kadang-kadang terang, kadang-kadang mulai ini, wudhu kita sudah munajat kepada Allah. Munajat ini kayak nelpon. Orang ini kalau sudah menjalin hubungan baik dengan seseorang, Allah kan nggak kelihatan. Kalau orang nelpon itu orangnya kelihatan apa enggak? Kalau kelihatan Pak Kades tak telepon, berarti wong wis ngene. Gitu? Nelpon orangnya jauh. Mungkin kita punya saudara di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Lama nggak ketemu. Akhirnya kasih nomor kita. Saking asiknya kita komunikasi dengan orang yang tidak kita lihat. Mohon maaf, Pak Kades yang ada di dekat kita kadang-kadang tidak kita hiraukan. Saking asikin nelpon. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Maka harus kita bangun hubungan kita. As-sholah asilah ilallah. Sholat itu adalah media komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sungguh, kalau sudah asik dengan orang, ada orang yang di samping tadinya ngobrol bareng-bareng, kita abaikan karena ngebel. Demikian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngunduh sawit, penting toh. Tapi kalau sudah datang kumandang adzan, abaikan. Allahumma masak, penting toh. Sudah asar, abaikan. Allah memanggilku, ku terima panggilanmu ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad. Demikian Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ini wajah pemanasan, wudhu pemanasan. Sebelum sholat ini sudah kita panas hubungan dengan Allah, pemanasan dengan Allah. Setelah wajah, ini yang rukun-rukun saja. Tangan ya. Doanya tangan. Sak jan iki hafal kabeh saking isin, aku ngerti deh. Tawadhu asli semuanya hafal. Allahumma tini kitabi biyamini wala tu'ti kitabi bisimali wala anwara idhari. Sambil basuh tangan, ini dalam hati ngomong kepada Allah, ya Allah, kasihkan buku catatan amal saya waktu di dunia dengan tangan kanan. Wala tu'ti, jangan engkau berikan buku catatan amal saya dengan tangan wala anwaro idhohri, apalagi dengan cara membelakangi. Seseorang nanti di padang mahsyar apabila diberikan rapot amal perbuatannya, diterima dengan tangan kanan, alamatnya masuk surga. Tapi kalau diberikan rapot diambil tangan kiri, alamatnya masuk neraka. Maka dari itu sebelum sholat sudah kita minta dengan doa tersebut. Jangankan dengan Allah, anak kecil, kalau kita kasih sesuatu, permen, uang dan sebagainya, maka apabila diterima dengan tangan kiri, pasti orang tuanya akan mengatakan sar. Di sini saru ya. Nggih. Saru ya. Benar saru. Sadarkah kita bahwasanya saru itu adalah bahasa Arab? Sudah diadopsi ke Indonesia. Berarti wong Jawa pinter-pinter bahasa Arab. Sayangi gursito, kebalikan dari khairun, bagus, sarun, Allah, gitu. Saru itu Allah saja nih. Tapi kan kita artikan tidak sopan, Allah. Makanya jangan pakai tangan kiri, apalagi sampai membelakangi. Kemudian kita minta juga sebelum melaksanakan sholat pemanasan dengan wudhu, sebagian rambut kepala kita dengan doa Allahumma karim sa'ri wa basari alan
nar ya Allah, lindungi jauhkan rambut dan kulit saya dari kobaran api neraka. Mudah-mudahan jasad kita diselamatkan oleh Allah dari sengatan api neraka, barokahnya wudhu. Allahumma. Kemudian nanti kita akan melewat sirat, di mana orang itu ada yang jatuh tergelincir di jurang neraka. Tapi kita sudah minta kepada Allah, tetapkan kaki saya ini, ya Allah, di mana di hari itu banyak kaki-kaki yang tergelincir ke dalam neraka-Mu, ya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Jam 12 kurang seperempat, maka saya mengingatkan kepada diri saya sendiri untuk senantiasa melaksanakan sholat, karena sholat ini sangat dahsyat dan luar biasa. Seseorang yang kalau mau pergi ke ladang, laporan dulu dengan melaksanakan sholat subuh 2 rakaat. Insya Allah nanti apabila ajalnya diambil oleh Allah nyawanya antara subuh dan duhur, maka insya Allah husnul khotimah. Jadi mau ke ladang, laporan dulu. Allahu Akbar. Jentat-jentit. Assalamualaikum. Cuma butuh mungkin 3 menit, tapi Allah sudah senang. Ya, saat itu, ini saya ringkas ini. Apabila tanah kita cium sujud, maka sangat senang sekali tanah yang kita cium ini sampai nyetrum ke di mana nanti kuburan kita akan digali. Kata Imam Al-Qurtubi, "Idza wudi al-mayyitul mu'min." Apabila seorang mukmin tanda-tandanya adalah tekun sholat. Kalau dalam kitab lain, tanda-tanda mukmin yang sungguhan itu adalah dia tidak pernah meninggalkan sholat. Idza wudi'al mayyitul mu'min, apabila mayit yang mukmin yang ahli melaksanakan sholat, istiqomah melaksanakan sholat, di qabrihi, di dalam kuburnya, akhirnya dia hidup di Balikpapan, gitu, kota. Maka qolatil ardu, tanah akan ngomong. Bagaimana dahulu orang yang sangat menyenangkan saat menginjak saya merasa senang, saya merasa adem, saya ridho adalah kamu. Kamu mau pergi ke ladang, motong, kamu laporan dulu sholat subuh. Setelah itu duhur, kamu juga berhenti dulu, laporan dulu, saya senang. Sekarang kuburanmu sempit dan akan aku longgarkan, aku terangi. Makanya wong Jawa niku walaupun pakai donga Jawa niku hebat. Muga-muga jembar kubure. Itu karena barokah sholat. Sebaliknya, andaikan seseorang kafir, orang yang kafir yang menutupi nikmatnya Allah, yang menutupi keberadaan Allah, yang menutupi kewajiban-kewajibannya Allah, dalam arti tidak pernah melaksanakan perintah-perintah Allah, idza wudi'a, saat diletakkan di dalam kubur, kuburannya akan ngomong. Apa ngomongnya? Kuburan itu, dahulu tidak ada orang yang sangat menyakitkan saat menginjak saya. Gak ada yang sangat menjengkelkan saat menginjak saya. Kenikmatan-kenikmatan dari Allah untukmu banyak, tapi kamu tidak pernah sujud kepada Allah, tidak pernah mencium saya. Kuburanmu sempit, sekarang akan aku sempitkan lagi. Gelap akan aku gelapkan lagi. Hatta tadali'a adli atahu. Sehingga dalam bahasa hadis tersebut, hancur lebur tulang. Makanya kata Pak Kades, insya Allah seusia saya ada nyanyian, hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya, ya tak? Karena dihimpit. Ya Allah, Bapak Mbak hafal nih, ya Allah. Karena nyanyian dahulu itu ada manfaatnya memang. Itu hadisnya, karena dihimpit bum dan dibakar
insan yang berdosa di dalam kuburnya. Wassalamualaikum Muhammad. Sudah, itulah akhir dari pertemuan kita. Mudah-mudahan walaupun singkat, oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang saya sampaikan jadi maslahah manfaat dunia akhirat. Allahumma amin. Dari itu mudah-mudahan setelah pengajian ini sampai rumah semangat. Yang belum sholat, belajar sholat. Yang sudah sholat semoga senantiasa istiqomah. Lebih-lebih belajar berjamaah. Allahumma. Dari itu, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Suara semangat. Ayo sholat, ayo sholat. Sampai jawab, aku tak ngomong ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Sampai ngomong ayo, ayo. Ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Tenang do yo, sampean dulu lo ya. Ayo, ayo ki. Aku guru ngejak sampean sing monggo-monggo. Ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Mari kita rajin sholat. Yang sholat kan dapat rahmat dan mudah saat sekarat. Ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Ayo kita dirikan sholat. Yang sholat akan selamat di kubur kan dapat nikmat. Jagalah 5 waktu agar mulia hidupmu, akan berkah umurmu dan Allah kan meridhoimu. Ya lalwatan, ya lalwatan, ya lalwatan. Ayo lalwatan minal iman walatakum minal iman. Inhadu alal watan, alal watan, ya alal watan, ya alal watan, ubul watan minal iman. Indonesia Imam. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, terakhir ini lagu, silahkan mantuk-mantuk bareng-bareng menampakkan senang. Mau pertama senang dengan pengajian, ditutup pun dengan senang. Mudah-mudahan menampakkan rasa bunga tentang Gusti Allah, berarti kita ahli syukur kepada Allah. Lagunya lain. Lagunya Shollallahu Muhammad. Kaum muslimin musli. Oh, ono lah. Eling-eling ya, bareng-bareng. Ewangi. Kalau nggak syair ewangi-ewangi, tapi Ustaz tulis kok. Kaum muslimin musli, mari selalu menjaga. Salat lho nggih. Sing ngomong sampean lho nggih. Mari selalu menjaga agar hidup kita di dunia sampai sholat itu wajib hukum. Ya kan pinter-pinter anak boy Pak Kades iki masyaallah. Tak ulangi. Sholat itu wajib hukum. Jangan sampai meninggal. Sampean dhewe tenan lho sing ngomong ora bakal ninggalin siapa saja meninggalkannya Allah akan murka pada. Jagalah sholat 5 waktu. Tengah aku bengok kayak sing ideal lah. Wah aku bengoke ngotot tenanan sampean ger. Ben luwe wis awan ku ben mangani kathah gitu.
Jagalah sholat 5 waktu agar berkah umur dan rezeki. Dirikan sholat 5 agar Allah meridhai. Siapa saja menjaga hidup akan terasa masuk surga dengan selamat. Marhaban ya nurul aini. Ayo, siapa lagunya apa? Tutup ya. Jadal Husaini marhaban ahlan wa sahlan marhaban ya khairan da'i. Pun ngonai kapan meneh disambung nggih. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Ada benarnya semua ini adalah tuntunan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga manfaat untuk saya pribadi, untuk semua yang mendengarkan. Ada salahnya tiada lain semua itu dari keterbatasan pikiran dan akal saya pribadi, dan mohon maaf kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Dumateng panjenengan sedaya beli wonten kesalahanipun luputipun nyuwun agung ingkang pangapunten. Saya akhiri dina siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan